Assalamualaikum sahabat channel Tanda Tanya. Hari ini saya akan menceritakan seorang petani tua yang bekerja sepenuh hati di sawah. Keheranan disarakan sebagian masyarakat karena mereka tidak pernah sekalipun melihat ia menjual hasil panennya. Bukan hanya itu, beberapa kali ia dijumpai bertemu dengan beberapa sosok penting di Surabaya yang mendatangi rumah sederhananya. Namun sebelum ceritanya dimulai, saya sarankan like dan subscribe ke channel ini, agar membantu saya lebih semangat dalam membuat alur cerita seperti ini. Matahari baru saja muncul dari balik bukit, menembus kabut tipis yang menyelimuti persawahan di Bukit Mulyo. Embun masih menggantung di pucuk-pucuk daun padi yang menguning, menciptakan pantulan cahaya seperti serpihan kaca di atas permadani hijau. Di tengah hamparan itu, seorang lelaki tua berdiri membungkuk. Tubuhnya dibalut kaos kusam yang telah pudar warnanya, celana panjang lusuh, dan topi anyaman bambu yang hampir runtuh di sisi kirinya. Namanya Karna. Usianya sekitar 60 tahun. Di desa itu, orang memanggilnya dengan sederhana, Pak Karna. Tidak ada yang tahu nama panjangnya, apalagi latar belakang hidupnya. Bagi warga Bukit Mulyo, ia hanyalah seorang petani biasa yang setiap hari berjalan kaki ke sawah dengan cangkul di bahu dan termos kecil di tangan. Pak Karna tak pernah banyak bicara. Ia lebih suka mendengarkan gemericik air irigasi, suara serangga, dan desir angin yang membelai ilalang. Tapi ada sesuatu yang aneh. Meski sawah yang ia kelola tak pernah terlihat penuh hasil panen, Pak Karna tak pernah kekurangan. Rumahnya memang sederhana, tapi bersih dan lengkap. Ia tidak pernah meminjam uang ke koperasi desa, tak pernah datang ke balai RW untuk meminta bantuan pupuk, dan anehnya lagi, setiap minggu selalu ada truk logistik yang datang membawa barang tanpa label. Warga sering membicarakan ini di warung kopi milik Pak De Joko. Katanya, dulu Pak Karna mungkin tentara pensiunan, atau mantan buruh migran dari negara asing. Ada juga yang berbisik bahwa ia dukun sakti yang bisa menumbuhkan emas dari tanah. Namun, bagi Ardi, seorang pemuda desa berusia 22 tahun yang baru kembali dari kuliah di Surabaya, rasa ingin tahunya lebih besar dari sekadar ikut bergosip. Ia ingat masa kecilnya saat Pak Karna pernah menolong ibunya yang pingsan di tengah sawah. Sejak itu, ia selalu merasa ada sesuatu yang istimewa pada pria tua itu. Tatapannya dalam, gerakannya tenang, seperti seseorang yang sudah lama menyatu dengan waktu. Pagi itu, Ardi sengaja datang lebih awal ke ladang, pura-pura membantu ayahnya menanam benih. Tapi matanya terus mengawasi sosok Pak Karna di kejauhan. Ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Ketika Pak Karna selesai mencangkul, ia membuka termos kecil di pinggir sawah. Tapi isinya bukan air teh, bukan kopi, melainkan sebuah benda persegi logam, mirip alat komunikasi modern. Ia menekan beberapa tombol, lalu berbicara lirih ke arah alat itu. Tak ada sinyal di desa itu, tapi wajah Pak Karna terlihat sangat serius. Ardi menyipitkan mata. Ia menyadari, gerak-gerik lelaki itu terlalu presisi untuk seorang petani biasa. Terlalu tenang, terlalu terlatih. Beberapa hari kemudian, Ardi kembali melihat hal aneh lainnya. Sebuah mobil hitam mengkilap dengan plat nomor dari luar kota berhenti di ujung jalan tanah. Seorang pria muda bersetelan rapi keluar, berjalan kaki ke arah rumah Pak Karna sambil membawa koper kecil. Ia tak masuk lewat gerbang, melainkan mengetuk pintu belakang. Tak lama kemudian, ia keluar tanpa koper, lalu mobil itu melaju kembali meninggalkan debu. Ardi mulai yakin, sosok petani tua itu menyimpan rahasia besar. Dan ia berniat mencari tahu. Sore mulai turun perlahan di Bukit Mulyo. Langit berubah jingga, memantulkan cahaya keemasan di permukaan air sawah. Ardi duduk di atas tanggul sempit di tepi ladang sambil mencoret-coret buku catatannya. Tapi pikirannya tidak pada tugas kuliah atau rencana panen. Ia sedang menyusun strategi. Malam itu, setelah salat Isya, Ardi menyusup ke balik pagar bambu rumah Pak Karna. Ia tidak bermaksud jahat, hanya ingin mengintip sedikit dari kehidupan pribadi pria tua itu. Rumah Pak Karna memang sederhana, dinding kayu tua dan atap genteng tanah liat. Tapi yang membuat Ardi tercengang adalah halaman belakang rumah itu.
Di balik semak belukar dan pohon kelor, tersembunyi sebuah bangunan kecil berbentuk kotak, terbuat dari baja tipis berwarna hitam. Bukan gubuk, bukan kandang, dan jelas bukan bangunan biasa. Ardi belum pernah melihat yang seperti itu di desa. Bangunan itu terkunci rapat, tapi ada lampu indikator berwarna hijau menyala redup di atas pintunya. Seperti sesuatu yang biasa ia lihat di kampus teknologi, bukan di kampung pertanian. Esok paginya, Ardi memberanikan diri mengantar sarapan ke rumah Pak Karna. Ia membawa ketupat dan sayur lodeh buatan ibunya. Pak Karna menyambut dengan ramah, tapi tak banyak bicara. Wajahnya tetap tenang, namun sepasang matanya tampak seperti bisa membaca isi kepala orang. "Aku lihat kamu sering memperhatikan sawah, Di. Mau belajar bertani?" tanya Pak Karna, sambil mengaduk kopi hitamnya. Ardi gugup. Ia mengangguk cepat, meski niatnya bukan semata belajar bertani. "Bagus," kata Pak Karna. "Tanah itu teman yang jujur. Kalau kau rawat baik-baik, dia akan menghidupimu seumur hidup." Hari-hari berikutnya, Ardi rutin datang membantu Pak Karna di ladang. Ia mencangkul, menanam, dan belajar mengukur kadar air. Tapi diam-diam, ia juga memperhatikan gerak-gerik lelaki tua itu. Ia mencatat barang-barang aneh yang kadang muncul. Drone kecil yang terbang rendah di atas ladang, tablet tanpa merek, dan sesekali Pak Karna berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih kepada seseorang lewat alat komunikasi yang disamarkan sebagai radio tua. Ardi mulai mencari tahu lebih jauh. Ia pergi ke warnet di kecamatan sebelah dan mengetik satu kalimat di mesin pencari, "Karna Surabaya hilang." Hasilnya membuat jantungnya berdegup kencang. Di layar, muncul berita 10 tahun lalu tentang seorang tokoh bisnis bernama Karna Wijaya. Pendiri Wijaya Group, konglomerasi properti dan energi yang pada masanya masuk daftar 5 orang terkaya di Indonesia. Dalam berita itu, disebutkan bahwa ia menghilang secara misterius setelah kecelakaan pesawat pribadi yang menewaskan istri dan anak tunggalnya. Tidak ada jasad ditemukan. Hanya koper besi dan jam tangan emas yang berhasil diselamatkan dari puing-puing. Ardi terdiam. Foto dalam artikel itu menampilkan sosok yang sangat mirip dengan Pak Karna, hanya saja lebih muda, lebih segar, dengan jas mahal dan senyum tipis yang sama. Tidak ada keraguan. Petani tua yang mengajarinya mencangkul itu dulunya seorang konglomerat. Namun yang lebih mengagetkan, di bagian bawah artikel tertulis, "Warisan senilai 24 triliun rupiah dibekukan, pewaris tidak diketahui." Wijaya Group kini dikendalikan oleh pihak kepercayaan anonim. Ardi menutup tab pencarian, tangan gemetar. Matanya menatap kosong ke layar yang berkedip. Ia tahu, kehidupannya tak akan lagi sama. Dan yang lebih penting, ia baru saja membuka pintu menuju rahasia yang belum tentu sanggup ia tanggung. Malam itu, ia memutuskan kembali ke rumah Pak Karna. Bukan untuk mencuri pandang, bukan pula untuk mencari bukti, tapi untuk bertanya secara langsung. Karena kini rasa penasarannya telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Rasa hormat. Langkah kaki Ardi terasa berat saat menyusuri jalan setapak menuju rumah Pak Karna. Angin malam Bukit Mulyo berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Di langit, bulan separuh tergantung redup, seperti ikut mengamati kegelisahannya. Pak Karna sedang duduk di bel bambu depan rumah, ditemani secangkir kopi dan lampu minyak yang remang. Tatapannya tenang, tapi tajam seperti biasa. Ia melihat Ardi datang, lalu menepuk tempat duduk di sebelahnya tanpa berkata sepatah kata pun. Ardi duduk. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. "Aku tahu siapa bapak sebenarnya," bisiknya pelan. Pak Karna tidak menoleh. Ia mengangkat cangkir, menyeruput kopi, lalu meletakkannya kembali dengan perlahan. "Aku baca berita. Karna Wijaya. Konglomerat Surabaya. Wijaya Group. Kecelakaan pesawat 10 tahun lalu. Semua cocok, termasuk wajah dan jam tangan yang bapak pakai sekarang." Masih tanpa reaksi. Tapi napas Pak Karna terdengar sedikit lebih dalam. "Kenapa bapak di sini?" tanya Ardi, nyaris seperti gumaman. Pak Karna menoleh perlahan.
Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya berubah. Seperti pintu yang dibuka untuk pertama kalinya dalam 1 dekade. Aku datang ke desa ini bukan karena kehilangan arah, tapi karena menemukan arah baru, ucapnya. Ardi terdiam. Dulu, hidupku dipenuhi angka, laba, saham, proyek. Tapi semua itu tak berarti apapun saat istri dan anakku pergi. Pesawat itu membawa mereka, tapi Allah mengambil keduanya. Aku selamat, tapi aku memilih tidak kembali. Dunia yang aku bangun telah hancur dalam sekejap. Suara Pak Karna mulai serak. Tapi ia terus bicara, seakan beban yang lama tertahan akhirnya tumpah perlahan. Aku menjual sahamku diam-diam lewat nama perantara. Kusumbangkan sebagian besar harta pada yayasan yang benar-benar butuh. Sisanya, cukup untuk hidup 10 kali lipat dari yang kau lihat sekarang. Tapi aku tidak butuh lebih. Tanah, air, dan benih lebih jujur daripada manusia-manusia berdasi yang dulu menyanjungku siang malam. Ardi memejamkan mata, mencerna kalimat demi kalimat yang terdengar seperti sabda. Ia tidak menyangka, pria yang mengajarinya menggali parit dan merawat cacing tanah ternyata adalah mantan pemilik jaringan tambang, hotel, dan rumah sakit. Aku tidak lari dari dunia, Aku memilih hidup yang bisa membuatku tidur nyenyak tanpa penjaga. Di sini, ayam yang berkokok menandai pagi. Bukan notifikasi saham yang naik atau jatuh. Ardi mengangguk pelan. Semua masuk akal sekarang. Truk misterius, alat komunikasi, tamu berpakaian rapi, dan bangunan baja di belakang rumah. Semua itu adalah sisa dari kehidupan yang dulu, yang perlahan ia kubur sendiri di antara barisan pohon pisang. Tapi Bapak masih memantau Wijaya Group, kan? Tanya Ardi, perlahan. Pak Karna tersenyum tipis. Aku hanya memastikan mereka tidak menghancurkan apa yang telah kubangun. Tapi kendalinya sudah tidak di tanganku sepenuhnya. Aku hanya penjaga senyap. Keheningan kembali hadir. Tapi kali ini bukan karena canggung, melainkan karena kedalaman. Kenapa Bapak cerita ke saya? Tanya Ardi akhirnya. Karena kau datang bukan untuk mengambil, tapi untuk mengerti, jawab Pak Karna. Malam itu, Ardi pulang dengan kepala penuh, tapi hati tenang. Ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia tahu satu hal. Hidupnya kini bersinggungan langsung dengan kisah besar yang terkubur di balik tanah becek dan cangkul tua. Dan semuanya baru saja dimulai. Fajar belum sepenuhnya muncul saat Ardi kembali ke rumah Pak Karna. Kali ini, bukan dengan rasa penasaran, melainkan karena sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah dorongan. Seperti magnet yang menariknya kembali ke pusat pusaran kisah yang telah lama terkubur. Pak Karna sudah menunggu di belakang rumah. Ia berdiri di depan bangunan baja itu, mengenakan jaket tipis dan sarung lusuh. Wajahnya dingin diterpa embun pagi, tapi mata tuanya memancarkan isyarat bahwa waktunya telah tiba. Aku akan tunjukkan sesuatu. Tapi kau harus janji, apapun yang kau lihat, tidak akan keluar dari mulutmu tanpa izin. Ujar Pak Karna pelan. Ardi mengangguk mantap. Pak Karna merogoh kantong dalam jaketnya, mengeluarkan kunci kecil yang digantung pada rantai besi tipis. Ia memasukkannya ke lubang di sisi pintu baja, memutar perlahan. Suara denting mekanik terdengar, diikuti bunyi klik berat. Pintu terbuka sedikit, lalu Pak Karna mendorongnya hingga terbuka penuh. Di dalamnya, tak lebih dari 15 meter persegi. Tapi ruangan itu seperti dunia lain. Di tengahnya berdiri sebuah meja baja mengkilap dengan layar monitor tertanam. Di dinding tergantung lemari kecil berisi dokumen dalam map berlabel rapi. Rak logam di pojok menyimpan puluhan perangkat elektronik, mulai dari tablet tanpa logo hingga alat pemindai sidik jari. Di sisi lain, terdapat lemari besi kecil, berpadu dengan pendingin udara mini yang berdesing halus. Aku bangun ruangan ini 5 tahun lalu, dibantu satu teknisi terpercaya. Ia pikir ini bunker anti gempa, padahal ini tempat terakhirku menjaga apa yang masih bisa kusebut warisan. Ardi melangkah masuk perlahan, terkesima oleh kontrasnya dunia dalam dan luar ruangan.
Pak Karna menyalakan monitor. Sebuah tampilan antarmuka sederhana menyala, menampilkan data real-time saham, peta digital ladang tambang, laporan keuangan, dan beberapa koneksi terenkripsi ke luar negeri. Semua ini masih terhubung ke sistem lama. Aku tidak mengontrol perusahaan lagi, tapi aku masih bisa melihat, memantau. Kalau ada yang mencoba mengambil alih atau menyalahgunakan aset, aku tahu lebih dulu dari siapapun. Ardi terpaku. Ia tak menyangka, pria yang setiap hari memikul karung pupuk dan mengusir burung hantu ternyata masih menyentuh denyut nadi ekonomi nasional. Pak Karna lalu membuka laci bawah meja, mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah tua. Ia meletakkannya di atas meja. Ini akta pendirian yayasan. Di dalamnya, juga ada dokumen pelimpahan aset. Aku sudah siapkan semuanya untuk satu orang yang kupilih sendiri. Tapi aku belum memutuskan siapa. Ardi menatap map itu. Perlahan ia sadar, bukan hanya cerita yang sedang dipercayakan padanya, tapi mungkin sebuah amanah. "Kenapa Bapak mempercayai saya?" tanya Ardi dengan suara rendah. Pak Karna menatapnya tajam, lalu berkata, "Karena sejak awal, kau tidak datang membawa ambisi. Kau datang membawa keingintahuan. Itu awal yang paling jujur dalam hidup." Ia menutup kembali pintu ruang baja, mengunci rapat, dan menggantung kembali kunci ke dalam jaketnya. "Kalau kau ingin tahu bagaimana seseorang yang kehilangan segalanya bisa tetap tegak, jawabannya sederhana. Ia memilih untuk tetap memberi, meski dunia tak lagi memanggil namanya." Langit mulai berubah oranye. Burung-burung mulai bersuara, menandakan pagi telah tiba. Tapi bagi Ardi, ini bukan pagi biasa. Ini awal dari jalan panjang, yang akan membawanya lebih dalam ke dalam kehidupan seorang pria yang memilih jadi petani. Padahal ia bisa menjadi apapun. Pagi itu, langit Bukit Mulyo terlihat lebih terang dari biasanya. Sinar matahari menembus sela-sela dedaunan dan menghangatkan permukaan tanah yang lembab. Tapi suasana desa justru lebih senyap dari biasanya. Tak ada suara canda anak-anak, tak terdengar sapaan tukang sayur, bahkan ayam-ayam pun enggan berkokok. Ardi duduk di depan rumah Pak Karna, mencangkir teh tanpa berkata sepatah kata pun. Ia tahu, hari ini akan berbeda. Sebuah mobil hitam mengkilap melaju perlahan di jalan desa yang sempit dan berdebu. Kendaraan itu terlalu mewah untuk daerah seperti ini. Plat nomornya tidak menunjukkan asal, tidak ada emblem dealer, dan kaca filmnya terlalu gelap untuk ditembus pandangan. Mobil itu berhenti tepat di depan rumah Pak Karna. Seorang pria keluar, mengenakan jas abu-abu rapi dan sepatu kulit. Usianya sekitar 40-an, rambutnya tersisir licin. Matanya tajam, gerak tubuhnya terukur, dan di telinganya menggantung alat komunikasi kecil. Di balik kaca belakang, dua pria lain tetap duduk diam, mengawasi sekeliling seperti bayangan. Ardi berdiri, gugup. Tapi Pak Karna melangkah keluar dengan tenang, seperti sudah tahu siapa yang datang bahkan sebelum pintu mobil terbuka. "Selamat pagi, Pak Karna," kata pria itu, dengan suara dingin dan formal. "Jangan panggil aku begitu di sini," jawab Pak Karna singkat. Pria itu mengangguk, lalu melirik Ardi. "Ini orang luar?" tanyanya. "Dia orang yang perlu mendengar," jawab Pak Karna sambil berjalan ke bel bambu. Mereka bertiga duduk. Tak ada basa-basi. Pria jas itu mengeluarkan tablet, menampilkan grafik dan dokumen legal. "Kami menerima sinyal dari sistem lama 3 hari lalu. Anda mengakses laporan keuangan cabang Thailand dan Venezuela secara bersamaan. Itu menyalakan notifikasi di server pusat. Dewan Komisaris khawatir. Aku hanya melihat, bukan menyentuh. Dan aku masih punya hak untuk itu," sahut Pak Karna tenang. "Ya, secara teknis, benar. Tapi Anda tahu, keberadaan Anda seharusnya tidak diketahui. Bila publik tahu Anda masih hidup, struktur pemegang saham bisa kacau. Pengadilan bisa digugat ulang. Reputasi grup bisa terguncang." Ardi mendengar semua dengan kepala mendidih. Ia merasa seperti sedang menyaksikan bentrokan dua dunia. Satu dunia yang mengakar di tanah dan cangkul,
dan satu lagi yang berdiri di atas lembar saham dan kode hukum. Pak Karna tersenyum tipis. Mereka takut aku kembali. Karena Anda masih simbol. Nama Anda masih kuat. Jika Anda muncul, semua akan bergeser. Termasuk kekuasaan mereka, jawab si pria dengan jujur. Lalu ia menurunkan suaranya, nyaris berbisik. Tapi saya di pihak Anda. Saya dikirim untuk mengawasi, tapi saya memilih melapor kepada Anda lebih dulu. Karena saya percaya, tidak ada yang bisa membangun Wijaya Group seperti Anda. Pak Karna menatap pria itu dalam-dalam. Hening sejenak. Angin pagi berembus pelan, membawa suara daun yang bergesekan. Aku tidak ingin kembali, kata Pak Karna akhirnya. Aku hanya ingin memastikan, yang kutinggalkan tidak dirusak oleh mereka yang hanya kenal angka, tapi buta pada nilai. Ia berdiri, lalu menepuk pundak pria itu. Katakan pada Dewan, aku tidak akan mengganggu. Tapi jika ada yang mencoba menyelewengkan, aku masih cukup hidup untuk memotong akar busuknya. Pria itu berdiri, membungkuk singkat, lalu kembali ke mobilnya. Mobil hitam itu pergi seperti datangnya, tanpa suara, tanpa jejak, tapi meninggalkan udara yang lebih berat dari sebelumnya. Ardi menatap Pak Karna. Bapak, masih bisa mengambil semua itu kapan saja, kan? Pak Karna menatap jauh ke ladang yang mulai menguning. Bisa, tapi aku memilih tidak. Kemudian ia menoleh, menatap Ardi dengan sorot berbeda. Lebih tajam, lebih serius. Sekarang aku tahu, waktuku tidak lama lagi. Tapi kau bisa memilih. Mau ikut menanam, atau mau kembali ke dunia yang penuh ilusi? Ardi tidak menjawab. Ia tahu, pilihan itu bukan untuk hari ini. Tapi ia juga tahu, waktu terus berjalan. Dan tidak semua orang diberi kesempatan melihat dua sisi dari satu nama yang sama. Hari-hari setelah kedatangan mobil hitam itu berjalan lebih senyap dari biasanya. Pak Karna kembali menanam, menyiram, dan menyulam tali penyangga terong dengan ketelitian seorang ahli. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam caranya memandang sekeliling. Tatapannya lebih jauh, lebih dalam. Seolah ia melihat bukan hanya tanaman, tapi masa depan yang perlahan mendekat. Ardi mulai ikut turun ke sawah lebih awal dari biasanya. Setiap gerakan Pak Karna kini terasa seperti pelajaran terakhir. Seperti seorang guru yang sedang mengikat simpul-simpul terakhir sebelum pergi. Suatu pagi, Pak Karna mengajak Ardi berjalan ke sisi lain perbukitan. Mereka melewati ladang kosong yang dipenuhi ilalang, tak jauh dari aliran sungai kecil. Tempat itu selama ini tak pernah disentuh warga. Tanahnya keras, penuh batu, dan tak pernah dianggap berguna. Ingat tempat ini? Ujar Pak Karna sambil menunjuk ke dataran yang sedikit landai. Ini ladang kedua. Ladang siapa? Tanya Ardi. Ladangmu. Ardi terdiam. Angin bertiup pelan, menyapu rumput ilalang seperti tangan halus yang menenangkan kegelisahan. Aku sudah beli tanah ini atas nama orang yang kupercaya. Aku tidak mau tanah ini diambil lagi oleh korporasi rakus yang mengaku peduli tapi menghancurkan perlahan. Ladang ini akan jadi awal. Ardi menggeleng, masih tak percaya. Saya belum siap. Tidak ada yang benar-benar siap, jawab Pak Karna. Aku juga tidak siap saat harus memilih antara menanam lagi atau membalas dendam. Tapi hidup tak pernah menunggu kesiapan. Ia mengambil sebongkah tanah, mengepalnya, lalu melemparkannya ke bawah. Tanah ini keras. Tapi tanah keras adalah tempat tumbuh paling kuat jika kau tahu cara menanganinya. Hari itu mereka menandai batas ladang dengan tali dan kayu kecil. Mereka tidak membawa alat ukur canggih, tidak juga menyewa konsultan. Hanya dua orang dengan mata yang jujur dan tekad yang diam. Sore menjelang, dan matahari mulai turun di balik perbukitan. Ardi duduk di batu besar, memandangi bentang ladang yang kini terasa seperti halaman baru dalam hidupnya. Pak Karna duduk di sampingnya, diam. Lalu ia berkata, aku akan bantu kau tanam pertama kali. Tapi setelah itu, aku hanya akan jadi penonton. Ardi menoleh. Bapak yakin?
Pak Karna mengangguk. Yang sejati tidak ditinggalkan. Ia tumbuh dalam diam. Malam itu, saat Ardi pulang ke rumah kontrakannya yang kecil, ia menatap peta desa yang ia gambar sendiri di buku catatannya. Ia lingkari tempat ladang kedua itu. Dan untuk pertama kalinya, ia menuliskan namanya di situ. Bukan sebagai petani sementara, tapi sebagai seseorang yang dipilih oleh seorang pria yang memilih diam, ketika dunia menunggu ia bersuara. Minggu pagi datang dengan mendung menggantung di langit Bukit Mulyo. Embusan angin membawa aroma basah tanah yang baru saja diguyur hujan malam sebelumnya. Udara terasa lebih dingin, lebih hening, seperti tahu bahwa hari itu akan menggoreskan sesuatu yang berbeda dalam perjalanan waktu. Pak Karna duduk di dalam ruang baja. Ardi berdiri di ambang pintu, menunggu tanpa bicara. Cahaya dari lampu gantung berpendar kuning, memantulkan kilau samar pada map merah tua yang kini tergeletak di atas meja. Sudah waktunya, kata Pak Karna pelan. Ia membuka map itu, mengeluarkan selembar surat yang terlihat usang tapi masih rapi. Kertasnya berstempel notaris dengan logo dari masa lalu. Di pojok kanan bawah, ada tanda tangan, tapi tanpa nama penerima. Ini surat pelimpahan. Bukan hanya soal aset, tapi kendali atas yayasan dan sebagian hak suara dalam grup lama. Tapi belum pernah kutulis namanya. Ardi menatap kertas itu seolah menatap sejarah yang belum selesai ditulis. Pak Karna melanjutkan, aku sudah keliling dunia, menghadiri rapat triliunan, makan di meja yang panjangnya seperti landasan pacu. Tapi tak pernah aku merasa lebih tenang daripada saat mengajari orang menanam tomat yang benar. Ia mengambil pena, menggenggamnya perlahan. Tapi ia tidak menulis apapun. Ia meletakkan pena itu di depan Ardi. Kau yang pilih, bukan aku. Ardi terdiam. Kata-kata seperti menghilang dari dadanya. Yang tersisa hanya suara detak-detik jam digital di dinding dan dengung halus dari pendingin ruangan. Apa yang harus saya lakukan kalau saya terima ini? Pak Karna menatapnya dengan mata yang tidak lagi tajam, melainkan dalam. Sangat dalam. Kau jaga apa yang kau cintai, bukan yang kau kuasai. Ia berdiri, membuka laci di sisi kanan meja, lalu mengeluarkan kotak kayu kecil yang terkunci. Dari dalamnya, ia mengambil sebuah liontin perak kusam berbentuk bulir padi. Ia menggantungkannya di tangan Ardi. Dulu ini simbol pendiri pertama Wijaya Group. Bukan berlian, bukan emas, tapi bulir padi. Karena yang memberi makan adalah tanah, bukan kantor. Ardi memegang liontin itu erat-erat. Ia belum menulis namanya di surat warisan, tapi dalam hatinya, sebuah pintu sudah terbuka. Tiba-tiba, monitor menyala sendiri. Sebuah peringatan masuk, menampilkan laporan pergerakan saham yang tidak biasa. Seseorang di dalam grup sedang memindahkan dana dalam jumlah besar ke rekening luar negeri, melewati protokol yang dulu Pak Karna bangun sendiri. Pak Karna membaca cepat. Wajahnya berubah. Tangan tuanya bergerak lincah, mengakses sistem, membandingkan data. Dia mulai bergerak. Yang dulu menyingkirkanku, sekarang ingin menjual semuanya. Ardi berdiri, otot-otot tubuhnya menegang. Apa yang harus kita lakukan? Pak Karna menatap monitor lalu menatap Ardi. Kau mau menanam atau melawan? Ardi menelan ludah. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Pak Karna menekan tombol lockout, lalu mematikan layar. Kita tanam dulu. Ia berdiri, mengambil topinya, dan keluar dari ruang baja. Langkahnya lambat tapi tegas. Di luar, hujan mulai turun tipis-tipis. Tapi ladang kedua menunggu. Dan di balik hujan itu, sebuah babak yang jauh lebih besar mulai menggeliat. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang aneh. Pak Karna tetap ke ladang, menggenggam cangkul seperti biasa, seolah dunia tidak sedang terbakar di belakang layar. Tapi Ardi tahu, di balik ketenangan itu, badai sedang disusun. Suatu sore, setelah hujan mengguyur desa selama hampir seharian, seseorang datang lagi ke Bukit Mulyo. Kali ini bukan dengan mobil mewah, melainkan dengan motor trail berwarna hitam doff.
dikendarai oleh pria tinggi dengan jaket kulit dan helm full face. Ia tak bicara banyak, hanya menyodorkan sebuah flash disk kepada Pak Karna, lalu pergi begitu saja tanpa melepas helm. Pak Karna menyimpan flash disk itu tanpa langsung membukanya. Baru saat malam menjelang dan angin mulai membuat dinding bilik bambu bergoyang, ia duduk di ruang baja dan menghidupkan komputer. Ardi berdiri di belakangnya. Layar menampilkan rekaman rapat internal yang tidak seharusnya keluar dari sistem. Gambar buram, tapi suara terdengar jelas. Jika dia muncul kembali, kita semua selesai. Musuh kita bukan bisnis, tapi legenda. Suara itu berasal dari seorang pria bernama Jaka Santoso, mantan direktur keuangan yang dikenal ambisius dan dingin. Ia adalah orang yang dulu berdiri paling depan saat Pak Karna digeser secara diam-diam dari grup. Rekaman terus berputar. Pembicaraan berlanjut ke rencana akuisisi oleh pihak asing, pelepasan anak usaha strategis, dan penghapusan jejak pendiri dari dokumen resmi. Ardi merasa tenggorokannya mengering. Kalau ini bocor ke publik, akan rusuh. Saham jatuh, hukum bergerak, dan nama mereka hancur. Potong Pak Karna. Tapi kenapa mereka masih berani? Pak Karna menoleh, matanya menyala pelan. Karena mereka pikir aku sudah jadi bayangan. Mereka lupa, bayangan ada karena masih ada cahaya. Ia berdiri, mengambil ponsel lama yang selalu ia simpan di kotak kayu. Ponsel itu hanya bisa digunakan untuk satu hal, menghubungi kontak yang tak tercatat dimanapun. Beberapa saat kemudian, suara dari seberang terdengar. Suara wanita, tegas, penuh otoritas. Apa saya harus mulai buka pintu belakang? Belum, jawab Pak Karna. Tapi siapkan anak-anak yang dulu pernah tanam saham di ladang pertama. Sebagian masih loyal. Sisanya akan ikut uang. Berarti akan ada tumbal. Ada. Dan harus ada. Malam itu, Pak Karna menulis sebuah daftar di kertas tipis. Nama-nama, posisi, lokasi terakhir. Lalu di bawahnya, ia menulis satu kalimat. Tidak semua yang pernah duduk di kursi emas pantas untuk dikenang. Keesokan harinya, Pak Karna tak ke ladang. Ia duduk di bel bambu, memandangi kabut yang turun di lembah. Di tangan kirinya, liontin bulir padi masih menggantung. Di tangan kanannya, ia menggenggam surat warisan yang kini telah terisi nama. Nama itu, Ardi Nugraha. Gedung Wijaya Tower berdiri menjulang di pusat kota Surabaya. Kaca-kaca luarnya memantulkan sinar matahari seperti duri-duri tajam yang menolak disentuh. Di lantai 42, ruang rapat utama sedang disiapkan. Nama rapat hari itu hanya tertulis singkat di sistem internal review. Tapi semua tahu, ini lebih dari sekadar evaluasi rutin. Jaka Santoso duduk di ujung meja, mengenakan jas hitam, dasi biru tua, dan senyum yang tak sampai ke mata. Di hadapannya, 8 direktur dan 2 penasihat asing berdiskusi dalam bahasa Inggris terbata-bata, membahas divestasi terakhir yang akan menghapus nama keluarga Karna dari seluruh struktur perusahaan. Begitu pengalihan selesai, tidak akan ada lagi bayang-bayang dari masa lalu, ujar Jaka, lalu menyeruput espressonya dengan angkuh. Namun sebelum ia sempat menutup laptop, pintu ruang rapat terbuka. Seorang wanita setengah baya masuk, membawa map dan tablet. Wajahnya tidak asing, mantan sekretaris pribadi Pak Karna. Namanya Bu Erna. Maaf, saya harus ganggu sebentar, ucapnya, suaranya tenang namun menusuk. Ada seseorang yang ingin bicara langsung. Ia punya hak suara yang belum dicabut. Jaka tertawa kecil. Siapa lagi yang merasa punya hak di sini? Langkah kaki terdengar menyusul dari luar. Seluruh ruangan diam. Seseorang masuk. Ardi Nugraha. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, celana abu-abu gelap, dan sepatu tanpa merek. Tak ada dasi. Tak ada pengawal. Hanya liontin bulir padi tergantung di lehernya. Beberapa orang menyipitkan mata, tak mengenal. Tapi 2 dari mereka, yang lebih tua, menegang. Mereka tahu siapa yang sedang berdiri di depan mereka. Warisan berjalan.
Ardi meletakkan sebuah berkas di meja. Dokumen pelimpahan saham kelas A atas nama dirinya. Ditetapkan dan disahkan 2 bulan lalu oleh notaris yang masih loyal pada pendiri pertama. Mulai hari ini, ujar Ardi, aku punya suara yang kalian tidak bisa bantah. Jaka berdiri dengan cepat. Ini lelucon. Kamu pikir bisa masuk ke sini hanya karena selembar kertas tua? Ardi tak menjawab. Ia membuka tablet milik Bu Erna dan menyalakan rekaman suara rapat rahasia. Ruangan berubah senyap. Kalimat demi kalimat dari Jaka dan rekan-rekannya terdengar jelas. Tentang penipuan, pemalsuan dokumen, dan pelepasan anak usaha secara ilegal. Salah satu penasihat asing berdiri, meninggalkan ruangan tanpa bicara. Direktur legal mulai menghapus catatan digitalnya secara diam-diam. Pak Karna tidak hadir hari itu. Tapi jejaknya ada di setiap sudut ruang rapat. Jaka mencoba membantah, namun suara tubuhnya lebih cepat bicara. Ia mulai gelisah, berkeringat, bahkan kehilangan irama bicara yang biasanya tegas. Apa yang kamu inginkan? Tanyanya akhirnya, nyaris putus asa. Ardi menjawab pelan, keadilan, dan ladang yang bersih. Ia berbalik, melangkah keluar tanpa membawa berkasnya kembali. Ia tidak butuh semua itu lagi. Apa yang dibutuhkan sudah mulai tumbuh dari tanah. Ketika ia sampai di lobi bawah, Bu Erna menyusul. Pak Karna tahu kamu datang ke sini. Ardi tersenyum. Dia tidak perlu tahu. Tapi dia pasti sudah duga. Di luar, hujan mulai turun. Bukan deras, tapi cukup untuk menyuburkan sesuatu yang sedang tumbuh diam-diam di tanah Bukit Mulyo. Matahari sore memancar hangat di atas Bukit Mulyo. Langit biru bersih tanpa awan, dan semilir angin menyapu ilalang yang mulai menguning. Ladang terlihat tenang, tapi bukan tenang yang biasa. Tenang ini seperti penutup simfoni panjang, pelan, berat, dan penuh makna. Pak Karna duduk di kursi rotan di bawah pohon jati tua. Di tangannya, sebuah foto lama. Foto dirinya, puluhan tahun lalu, berdiri di depan kantor pusat Wijaya Group yang pertama. Masih kurus, masih belum beruban. Senyumnya canggung tapi penuh harapan. Kini, segalanya sudah berbeda. Gedung itu telah tumbuh tinggi, tapi akar nilai-nilai yang dibangunnya mulai keropos. Dan baru setelah ia kembali ke ladang, ia sadar, fondasi yang sesungguhnya bukan dari beton, melainkan dari tanah. Ardi datang membawa 2 gelas teh panas. Duduk di sebelah Pak Karna tanpa bicara. Mereka hanya menatap ladang. Di kejauhan, beberapa petani sedang memanen cabai. Bukan hasil yang luar biasa, tapi cukup untuk membuat dapur mereka tetap hangat. Apa mereka tahu siapa kamu sekarang? Tanya Pak Karna. Mungkin. Tapi mereka lebih tertarik pada cara saya mengikat batang tomat. Pak Karna terkekeh pelan. Bagus. Teruslah begitu. Ardi mengangguk. Di dalam sakunya, ponsel terus bergetar. Pesan masuk dari dewan direksi, ajakan rapat, tawaran merger, dan pertanyaan dari media. Semua itu tak penting hari ini. Ia menatap liontin bulir padi yang masih tergantung di lehernya. Pak, ujar Ardi pelan. Kenapa dulu Bapak tinggalkan semua itu? Padahal bisa saja tetap di sana, jadi simbol atau bayangan seperti kata mereka. Pak Karna menoleh, menatap ladang yang mulai meredup diterpa cahaya senja. Karena jadi bayangan artinya selalu mengikuti cahaya orang lain. Dan aku lebih suka jadi benih. Tenggelam sebentar. Tapi kalau waktunya tiba, tumbuh lagi. Lebih kokoh. Seketika itu juga, suara derap kaki terdengar. Seorang petani muda berlari mendekat. Pak, traktor yang di ladang belakang mogok. Kayaknya solarnya kotor. Pak Karna berdiri. Ayo, kita lihat. Ia menggulung lengan bajunya, mencopot topi rotan dari paku, dan mulai berjalan ke arah ladang belakang. Ardi menyusul di belakang, menyalakan senter dari ponselnya. Ketika mereka sampai di ujung ladang, traktor tua itu terlihat diam, tertutup debu dan lumpur. Pak Karna membuka tangki bahan bakar, menatap ke dalam, lalu menoleh ke Ardi.
Kau tahu kenapa aku tetap pakai traktor tua ini? Karena mesinnya masih bisa jalan. Pak Karna tersenyum samar. Karena traktor ini mengingatkan aku, bahwa meskipun kita tua, kita masih bisa bantu orang lain jalan. Ia menepuk-nepuk bodi traktor, lalu menunduk, meniup saringan solar yang penuh kotoran. Langit mulai gelap. Bintang pertama muncul malu-malu di balik pucuk jati. Dan di antara tanah, traktor, dan bintang-bintang itulah, dua generasi kembali menyatu. Bukan di ruang rapat, bukan di aula mewah, tapi di ladang terakhir. Ladang tempat segala awal dan akhir berakar. Terima kasih sudah menonton alur cerita kali ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update cerita seru lainnya. Jika ada saran atau request alur cerita yang ingin dibahas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak.